Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sukma Indra Cahya, NIM 441219033 dari kelas D4 semester 5. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori analisa kualitatif dan kuantitatif timbal pada sampel darah. Pengertian timbal merupakan suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Pb dan nomor atom 82. Lambangnya diambil dari bahasa Latin plumbum. Jadi, timbal adalah logam berat yang terdapat secara alami di kerak bumi, dan keberadaan timbal bisa juga berasal dari hasil aktivitas manusia yang mana jumlahnya 300 kali lebih banyak dibandingkan Pb alami yang terdapat pada kerak bumi. Kemudian, adapun sifat-sifat dari timbal, yaitu yang pertama dikenal dengan nama lain timah hitam, kemudian logam yang lunak, logam yang tahan korosi sehingga digunakan sebagai coating, titik leburnya 327,5 derajat Celcius, penghantar listrik yang tidak baik, berwarna kebiruan atau keabu-abuan keperakan. Polusi timbal berkaitan erat dengan proses pertambangan, asap kendaraan bermotor, serta industri yang menggunakan bahan baku logam Pb. Keracunan timbal sering terjadi pada kelompok masyarakat yang berisiko tinggi seperti pekerja bengkel, pekerja jalan tol, supir angkutan umum, serta petugas pengisi bahan bakar. Emisi gas buang yang mengandung Pb jika dihirup oleh manusia akan menyebabkan keracunan sistemik. Keracunan Pb akan menimbulkan gejala rasa logam di mulut, garis hitam pada gusi, gangguan pencernaan, anoreksia, muntah-muntah, kolik, encephalitis, uris drop, iritasi, perubahan kepribadian, kelumpuhan, serta dapat mengakibatkan kebutaan. Basophilic stippling dari sel darah merah merupakan gejala patognomonis bagi keracunan timbal. Gejala lain dari keracunan ini berupa anemia dan albuminuria. Republik Indonesia nomor 1406 Menkes _SK _11 _2002 tentang standar pemeriksaan kadar timah hitam pada spesimen biomarker manusia, yaitu nilai pada orang dewasa normal adalah 10-25 mikrogram per dl. Kadar timbal dalam darah yang melebihi 25 mikrogram per dl terindikasi adanya kemungkinan keracunan timbal, di mana hal tersebut merupakan kondisi kesehatan yang serius dan perlu penanganan lebih lanjut. Analisa yang digunakan pada timbal dengan sampel darah meliputi analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Analisa kualitatif di sini menggunakan dua metode, yaitu yang pertama serbuk KI. Dengan cara 5 mili sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi ditambah serbuk KI akan terbentuk endapan kuning. Kemudian yang kedua dengan metode serbuk Na2CO3 dengan cara 5 mili sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi ditambah serbuk Na2CO3 yang akan terbentuk endapan putih. Kemudian analisa kuantitatif. Analisa kuantitatif di sini menggunakan metode spektrofotometri serapan atom atau SSA. Dengan cara yang pertama pembuatan larutan. Larutan di sini menggunakan larutan induk Pb 1000 ppm, larutan standar Pb 100 ppm, dan larutan standar Pb. Yang pertama yaitu larutan induk Pb 1000 ppm. Dengan cara larutan timbal konsentrasi 1000 ppm dibuat dengan cara melarutkan 1000 gram Pb NO3 dua kali ke dalam beker gelas 100 ml. Kemudian larutan dipindahkan ke dalam labu ukur 100 ml dan ditambahkan aquades sampai tanda batas. Yang kedua, larutan standar Pb 100 ppm dengan cara sebanyak 5 ml larutan induk 1000 ppm dipipet ke dalam labu ukur 50 ml, diencerkan dengan aquades hingga tanda batas dan dihomogenkan sampai tercampur sempurna. Yang ketiga yaitu larutan standar Pb dengan cara
Larutan standar 10 ppm dipipet ke dalam labu ukur 50 ml, masing-masing sebanyak 12,5 ml, 25 ml, 50 ml, 75 ml, dan 100 ml diencerkan dengan aquades hingga tanda batas dan dihomogenkan sampai tercampur sempurna. Sehingga larutan PB ini memiliki konsentrasi 2,50 ppm, 5,00 ppm, 10 ppm, 15 ppm, dan 20 ppm. Selanjutnya yaitu analisa hasil timbal dalam sampel dengan cara dimasukkan 2 ml sampel darah ke dalam cangkir porselin yang sudah ditimbang terlebih dahulu, ditambahkan 1 ml HClO4 dan 5 ml HNO3, lalu panaskan di atas hot plate sampai berasap. Setelah itu diangkat dan didinginkan, lalu disaring. Kemudian larutan dipindahkan ke dalam labu ukur 50 ml. Absorbansi dari larutan sampel dibaca dengan menggunakan SSA pada panjang gelombang 283,53 nanometer. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya memohon maaf dan terima kasih perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.